Nah, Rati, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Presiden Donald Trump menandatangani MOU perjanjian damai, begitu ya. Kalau kita lihat tanda tangannya kayaknya susah tuh dipalsuin. Urek-urekannya banyak. Ribet tulisannya ya, tanda tangannya ya. Jadi jangan sampai siapa juga mau malsuin, ngeri-ngeri sedap kayaknya malsuin. Tapi kan kita berharap jangan sampai tanda tangannya yang palsu gitu, yang palsu justru janjinya. Begitu Rati ya. Nah, kita akan membahas hal ini ya, Philip ya, terkait bagaimana penandatanganan yang sudah terjadi dan selama 60 hari ke depan akan dikonkretkan lah ya MOU ini. Kita akan bergabung bersama Mbak Dina Praptora Harja selaku pengamat hubungan internasional. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Dina. Selamat pagi Mbak Dina. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Iya, Mbak Dina, ini akhirnya yang ditunggu-tunggu juga Mbak, harapan besar begitu ya bagi kita semua, ini bisa mengakhiri konflik panjang yang sudah terjadi. Tapi 60 hari ini Mbak, langkah konkret apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk benar-benar ya setelah 60 hari oke lah, rigid gitu kesepakatannya? Oke, kalau dari pihak Iran, posisi Iran itu clear bahwa harus cair dulu nih dananya. Itu poin nomor 1. Jadi dana untuk aset dia yang selama ini dibekukan oleh Amerika Serikat itu harus cair. Kemudian yang kedua, Selat Hormuz harus diangkat blokadenya dari pihak Amerika Serikat sehingga kapal-kapal Iran sejauh ini sih aman ya, mereka lewat betul-betul nggak ada serangan, berarti artinya Amerika Serikat konsisten di situ. Kemudian yang ketiga ada dana bersama dari negara-negara Teluk dan Amerika Serikat untuk rekonstruksi wilayah Iran yang mengalami kerusakan. Jadi 3 poin utama itu yang kayaknya menjadi pegangan dari pihak Iran ya untuk menunjukkan Amerika Serikat konsisten atau enggak. Sementara dari pihak Iran juga bilang kan soal Israel ya, soal Israel ini satu faktor juga. Cuman kalau saya sih melihatnya karena durasi waktunya ini sangat sempit dan juga kalau dilihat bahwa deal yang diperoleh itu yang paling ditunggu sama Iran itu sebenarnya dia bisa beroperasi normal lagi sebagai satu negara, tidak mengalami sanksi dan ekonominya dia bisa jalan, itu satu titik baru buat Iran. Nah, Amerika Serikat hari ini rupanya sedang mengalami banyak tekanan ya. Di Amerika Serikat yang kecewa luar biasa banyak juga nih tentang penandatanganan ini. Demikian pula Israel juga sangat kecewa dengan penandatanganan ini. Jadi apakah kemudian ini bisa bertahan kalau Amerika Serikat kemudian berubah narasi lagi gitu? Ya udah pasti akan ada ada protes lagi nanti dari pihak Iran. Betul. Dan kalau diperhatikan sih secara simbolis kenapa Trump itu melakukan penandatanganannya di pertemuan G7, sebenarnya dia minta dukungan juga kalau menurut saya untuk membantu menegakkan kepada Israel kalau sampai Israel ini nggak deliver, nggak lagi melakukan stop serangan terhadap Lebanon, si negara-negara G7 ini juga harus ikut tanggung jawab karena berarti urusan minyak yang inflasinya sudah luar biasa bukan hanya di Amerika Serikat tapi di negara-negara Eropa itu anggaran belanja mereka udah sampai harus dipotong berkali-kali step ya karena harga minyak yang merusak anggaran negara sedemikian jadi sangat minim. Baik, Mbak Dina, ini cukup menarik Mbak bagaimana kemudian dari peran Israel sendiri untuk merusak perjanjian ini antara Iran dan juga Amerika Serikat tentunya juga cukup besar. Apakah kemudian jika Iran membalas serangan yang dilakukan oleh Israel, kemudian akan memberikan lampu hijau kepada Amerika Serikat dan juga Donald Trump untuk kembali melancarkan serangan ke Iran? Saya sih agak skeptis bahwa Trump itu punya amunisi tanda kutip ya secara politik untuk melakukan serangan lagi kepada Iran. Satu di sisi pembiayaan, mereka sepertinya sudah ditutup nih kerannya oleh Kongres. Makanya kemudian ada klausul yang mengatakan bahwa dalam waktu 30 hari pasukan Amerika Serikat harus sudah ditarik dari wilayah Teluk. Itu kan artinya bahwa kalau dia melakukan serangan lagi itu kan butuh dana, butuh reposisi orang dan seterusnya gitu kan. Karena sesudah ada serangan pasti ada serangan balasan gitu kan. Jadi menurut saya sih dari pihak Donald Trump dengan dia bilang bahwa momennya udah pas sekarang mereka mencari deal dan dia adalah rajanya deal. Menurut saya dia udah desperate sih, sudah satu titik bahwa udahlah kali ini sampai pemilu bulan November dia mau konsentrasi di pemilu Amerika Serikat. Sepertinya itu narasi yang mau dia bangun dan dia pegang.
Baik, kalau melihat dengan adanya kesepakatan ini, Mbak, nantinya akankah juga merubah mungkin peta geopolitik yang terjadi di wilayah Timur Tengah? Jadi dalam arti pengaruh besar Amerika Serikat tidak terasa lagi di sana. Kalau Timur Tengah, saya kira Amerika Serikat sampai kapanpun masih berusaha untuk mempunyai pengaruh di sana. Cuman bahwa situasinya berubah karena Iran yang awalnya itu negara yang dikunci di sana dan di sini, kemudian mengalami isolasi, sekarang dibuka isolasinya oleh Amerika. Disitulah kata kuncinya perubahan baru tata kelola arsitektur politik yang ada di Timur Tengah. Berubah total karena berarti Iran punya ruang untuk kemudian melakukan kegiatan ekonomi. Bahkan sekarang sudah ada pemberitaan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi di Eropa itu sudah langsung tanggap tuh menyiapkan mekanisme untuk mulai membeli minyak dari Iran supaya membanjiri stok minyak sehingga harga minyak bisa lebih cepat stabilnya gitu. Jadi artinya dari reaksi pasar itu lebih cepat sebenarnya daripada reaksi kompromi politik yang berkembang. Jadi kedepannya ini justru yang harus kita antisipasi adalah peranan Iran untuk kemudian mengikat negara-negara yang lain di kawasan, termasuk negara-negara Teluk ketika berhadapan dengan Amerika Serikat. Memang menarik kata kuncinya adalah Iran ini sengaja mengaitkan isu Libanon ke dalam perjanjian dan dia mendapatkan itu. Itu yang luar biasa. Karena sebenarnya dia mau move on sendiri aja tanpa bawa-bawa Libanon juga bisa. Tapi kenapa dia bawa itu? Karena dia mau menjadi pemain baru yang kuat di kawasan Timur Tengah. Nah, itu yang harusnya diantisipasi oleh Amerika Serikat. Tetapi Mbak Dina, kalau memang peta geopolitik akan berubah di kawasan Timur Tengah, apakah juga Amerika Serikat rela kehilangan taringnya di sana? Ya, pasti nggak rela. Jadi ini kan pemilu sampai bulan November, kita lihat hasilnya biasanya Januari akan keluar. Kalau ternyata Partai Republikan masih punya cukup kekuatan untuk melakukan perlawanan politik, maka kita akan lihat peta baru lagi di awal tahun depan. Apakah eskalasi akan terjadi lagi, itu sangat mungkin. Tapi catatannya memang Amerika Serikat harus punya alokasi dana dulu nih untuk mengurangi penyusutan senjata yang selama ini terjadi. Kesulitan penyusutan senjata ini terjadi di Amerika. Kalau di Iran ini terjadi cepat ya, mereka memperbaiki senjatanya. Kemudian bahkan yang menarik itu pabrik petrokimia yang diserang oleh Amerika Serikat itu udah berhasil diperbaiki dengan cepat. Artinya pemulihan dari pihak Iran ini jauh lebih cepat daripada Amerika Serikat yang sistemnya sudah lebih luas, harus ada persetujuan dari berbagai macam pihak dan partai politik gitu. Jadi justru kata kunci memang di Amerika Serikat, tapi belum tentu kelar ya. Tahun depan kita lihat saja dinamikanya seperti apa. Oke, kalau melihat sebenarnya kan ada kekhawatiran juga Mbak dari Iran terkait komitmen dari Amerika Serikat karena memang pernah di beberapa tahun silam mungkin perjanjian atau kesepakatan tidak sesuai begitu ya. Apa celah dari perundingan ini, kan ada 14 poin yang mungkin nanti sewaktu-waktu di masa depan Amerika Serikat bisa mengingkari? Yang mungkin diingkari itu adalah soal mencabut posisi kekuatan militer Amerika Serikat dari military base yang ada di Timur Tengah. Mereka kan janjinya seperti itu dan itulah permintaan dari Iran. Jadi pelucutan senjata, kemudian juga penarikan pasukan dari seluruh Timur Tengah, terutama yang berhadapan dengan Iran. Menurut saya itu paling mungkin diingkari. Kemudian yang kedua, dukungan terhadap Israel vis-a-vis berhadapan dengan Hezbollah ataupun kelompok lain yang dianggap membahayakan oleh Israel, menurut saya itu fragile ya, rapuh. Kemungkinan itu akan berubah pikiran dalam waktu sangat singkat. Bahkan ketika nanti bulan Oktober ya, ternyata misalnya Netanyahu jatuh atau Netanyahu justru semakin kuat, ternyata dia bisa mempertahankan eksistensinya. Itu kemungkinan Israel masih memaksa untuk minta dukungan dari Amerika Serikat, itu bisa jadi lebih rumit juga, walaupun pemilu di Amerika belum selesai ya. Jadi beberapa kata kunci itu memang penting yang terkait sama terkait sama Israel, kemudian terkait dengan penarikan seluruh kekuatan militer Amerika Serikat dari Teluk.
Oke, kalau melihat komentar-komentar tadi kan dikatakan ada salah satu lah yang bisa menjadi celah dari Amerika Serikat nantinya mengingkari janjinya begitu ya Mbak ya. Kalau kita mengutip Senator Republik mengecam MOU Amerika Serikat dan Iran sebagai kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade. Ini kan sebentar lagi menuju pemilu sela Mbak. Belum lagi juga banyak kritikan dari partainya Donald Trump sendiri terkait dianggap lemah. Apalagi sekarang sudah deal nih kesepakatannya nih. Akankah juga nantinya ada faktor internal yang menjadi pertimbangan Donald Trump selama 60 hari ke depan? Selama 60 hari ke depan, menurut saya kata kuncinya itu adalah bahwa dia ingin ada satu stabilitas di pasar. Karena mungkin dari pihak Partai Republikan, garis kerasnya, garis yang hawkishnya, itu masih menganggap bahwa Trump ini nonsens ya, berarti udah turun ke sana membawa anggaran sedemikian banyak habis, kemudian sekarang malah niatnya membayar Iran. Dan proses penarikan bom-bom yang ada di Iran itu, kemudian senjata nuklir itu sama sekali belum dikunci. Jadi 60 hari ini kan fokusnya masih di penciptaan stabilitas dulu, situasi tenang dulu di kawasan sana tanpa ada provokasi. Jadi dari pihak Republikan pasti masih ada yang berusaha ya untuk terus menciptakan friksi di dalam Partai Republikan. Tapi kalau menurut hemat saya, kalau melihat reaksi Trump, karena Trump ini adalah kunci ya dalam konflik ini, dan dia pengambil keputusan utama selama ini dalam konflik ini. Bahkan JD Vance yang sebenarnya inginnya itu lebih banyak atau lebih awal bahkan ya Amerika Serikat itu mundur dari konflik ini pun tidak berhasil karena Trump masih merasa bisa terus push posisi ini. Berarti kuncinya di Trump, dan Trump itu dalam posisi mencoba menghitung stabilitas pasar dulu. Jadi kesan saya kalau pasar ini harganya udah oke, minyak juga oke, inflasi di Amerika aman, baru kemungkinan bisa terjadi bangkit. Dan kayaknya dalam waktu 60 hari kemungkinan untuk menstabilkan ekonomi Amerika Serikat itu yang justru mungkin akan butuh waktu lebih panjang. Jadi friksi itu pasti masih ada di dalam negeri Amerika Serikat, tapi belum tentu akan langsung mempengaruhi kondisi di lapangan di Iran dan Amerika. Baik, Mbak Dina, itu dari sisi Amerika Serikat. Kalau kita bergeser ke sisi Iran sendiri, garis keras ini akan ikut melawan terkait juga perjanjian damai. Apakah memang tidak akan tinggal diam untuk kemudian tidak ingin berdamai dengan Amerika Serikat? Garis keras di Amerika Serikat nggak punya jalur langsung ya. Mereka posisinya kan di baris kedua gitu. Mereka hanya bisa membatasi anggaran misalnya untuk perang ini, eskalasi perang ini. Dan itu sudah dilakukan kan, yang tadi saya bilang nggak ada anggaran lagi sebenarnya untuk menggerakkan pasukan di sana atau melakukan perlawanan secara sepihak lagi kepada Iran, karena konsekuensinya akan jadi lebih panjang. Jadi pertarungan itu justru menjadi petunjuk bagi kita. Yang sudah berkembang itu adalah pertarungan politik dan arahnya nanti kompromi politik di dalam negeri Amerika Serikat untuk menghadapi pemilu sela. Jadi artinya udah nggak di medan perang ya, tapi sudah masuknya ke domain kompromi politik gitu di dalam negeri Amerika Serikat. Which is good news for us sebenarnya, berita bagus buat kita karena bisa di-contain ya ketegangannya itu di dalam negeri Amerika Serikat, bukan di hadapan kita. Baik, oke, terima kasih banyak ya Mbak Dina sudah berbagi informasi dan waktu pagi hari ini. Mbak Dina, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dina. Waalaikumsalam. Ada good news memang ya. Good news is terbalik ya, bad news is a good news ya. Tapi kalau ini good news is good news. Iya, karena benar-benar good news ya. Nanti kita juga akan menghadirkan news-news lainnya ya, kabar-kabar lainnya. Tapi kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.